Revitalisasi lapangan banteng dan integrasi gedung AA Maramis diharapkan membawa wajah baru bagi ruang publik di Jakarta. Pemprov DKI menargetkan Jakarta masuk 50 besar kota global yang berbudaya. Namun muncul pertanyaan, akankah target pemerintah untuk membawa Jakarta masuk ke kota global dengan penataan ruang publik dapat terwujud? Garis Batas mengungkap faktanya. Lapangan banteng yang selama ini menjadi salah satu ikon ruang terbuka hijau, kini akan terintegrasi dengan gedung AA Maramis. Proyek ini digadang-gadang bukan sekedar menjaga nilai sejarah, tetapi juga menciptakan ruang publik yang lebih terbuka, inklusif, dan nyaman. Ya pemirsa, seperti inilah kira-kira jika nantinya kawasan lapangan banteng dan juga gedung AA Maramis yang sama-sama memiliki sejarah panjang di Jakarta akan disatukan. Kira-kira seperti ini dari arah lapangan banteng. Yang tepat di depan saya merupakan gedung AA Maramis, ini di jalan lapangan banteng barat, lebih tepatnya di jalan ini. Situasinya seperti ini, kurang lebih lebar jalannya kira-kira sekitar 10 meter yang nantinya akan dibuat semacam jembatan atau ruang terbuka hijau, sehingga juga menambah estetika. Kenapa? Karena sempat dikeluhkan juga kemarin oleh Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa di kawasan ini secara estetika kurang baik seperti itu. Jika kita lihat di samping juga terpantau cukup banyak pedagang kaki lima dan juga parkiran motor maupun mobil yang memakan hampir setengah jalan, yang seharusnya memang jalan ini bisa difungsikan lebih banyak seperti itu untuk lalu lintas di kota. Namun dibanding jalan-jalan yang berada di sekitarnya, ini jalan ini terpantau cukup sepi dan lebih banyak digunakan sebagai tempat parkir dan juga tempat jualan. Nah, kira-kira seperti apa nanti akan jadinya ruang terbuka hijau yang akan diintegrasikan dari lapangan banteng menuju gedung AA Maramis? Saya juga penasaran. Nanti kita lihat ya. Lapangan banteng akan terhubung langsung dengan gedung AA Maramis melalui jalur pedestrian sehingga menjadi satu kesatuan kawasan bersejarah. Buka ruang publik, kita sambungkan antara lapangan banteng dan gedung Maramis ini. Saya yakin Jakarta akan menjadi banyak tempat yang bisa ruang publiknya menjadi lebih banyak. Dan kami sudah membiasakan diri untuk membangun tanpa APBD termasuk di tempat ini. Kementerian Keuangan sebagai pemilik gedung AA Maramis menyebut integrasi ini akan memperkaya ruang publik di Jakarta. Ini akan menjadi satu kesatuan yang terbuka karena memang ini adalah bagian dari kuat atau tingkat 4 yang sebetulnya dulu merupakan jantung pemerintahan. Sehingga kalau ini dijadikan sebagai satu kesatuan, tentu akan memberikan juga banyak ruang publik dan sekaligus juga bisa memberikan tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, suatu journey atau perjalanan sejarah bagi kita semuanya. Meski revitalisasi kawasan lapangan banteng digadang-gadang akan memperluas ruang publik, pengamat mengingatkan pentingnya pengelolaan berkelanjutan, mulai dari perawatan fasilitas hingga pengaturan lalu lintas agar kawasan ramah pejalan kaki. Akan meningkatkan kelas gitu ya dari ruang-ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta. Jadi ini semacam katakanlah unggulannya nanti yang kemudian secara kompetitif dibandingkan nanti dengan taman-taman di kota-kota global lainnya. Paling penting harus diantisipasi itu adalah pengelolaan tamannya, terutama dari operasional dan maintenance-nya gitu ya. Nah, pengendalian itu juga jadi penting karena akan banyak arus kendaraan ya, karena itu
pusatnya juga dari Jakarta, jadi pengaturan lalu lintas itu juga menjadi penting karena banyak mungkin orang akan stop atau bahkan kendaraannya diperlahankan gitu ya. Jadi pengaturannya tuh memang bukan hanya di tamannya tapi juga surrounding dari taman itu gitu ya. Itu juga harus betul-betul dibuat aturan supaya lebih banyak pejalan kakinya, lebih banyak angkutan umumnya yang lewat sehingga kemudian orang bisa menikmatinya secara massal. Pemprov DKI menargetkan Jakarta masuk 50 besar kota global yang berbudaya. Penataan ruang publik dinilai menjadi bagian dari upaya untuk mencapai target tersebut. Kita ke depan bisa meningkat lagi untuk peringkat kota globalnya, yaitu menjadi 50 besar kota global dan berbudaya. Nah, inilah yang menjadi pesan dari Pak Gubernur dan Pak Wagub bahwa kita harus terus mengeksplorasi dan juga mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di Jakarta untuk menjadi kota global. Jakarta boleh modern, tetapi budayanya harus tetap kental yang ada di Jakarta. Budayanya bukan hanya budaya Betawi, tetapi juga budaya-budaya lainnya, seperti itu. Revitalisasi lapangan banteng dan integrasi gedung A.A. Maramis diharapkan membawa wajah baru bagi ruang publik di Jakarta. Namun, akankah penataan ruang publik akan terwujud?